menjadi warga masyarakat yang baik, dan pemuda Indonesia bertanggung jawab. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat cepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ponpes Jati Agung Al-Qadiri, Kiai Haji Abah Anwar MSI. Yang kami hormati Kepala SMA Jati Agung, Ibu Umi Rahmi MPD. Yang kami hormati Kepala SMP Jati Agung, Ustazah Sona Maharani Fuad. Dan tidak lupa pula kepada seluruh staf, guru-guru, dan seluruh siswa yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melangkahkan kaki kita menuju sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baik SMP dan SMA, dan selamat bergabung dengan keluarga besar Jati Agung Al-Qadiri. Amanat yang ingin saya sampaikan ada 4 hal, ada 4 kompetensi yang harus kita miliki agar kita tidak tersingkirkan dari dunia globalisasi. Apa kompetensi yang 4 itu yang harus kita miliki sebagai generasi Z, ya, generasi milenial? Yang pertama, kompetensi yang harus dimiliki adalah berpikir kritis. Jadi kita sebagai generasi pemimpin bangsa ini harus memiliki pemikiran atau berpikir kritis. Berpikir kritis itu bisa didapat oleh kita kalau kita semangat dalam belajarnya, kalau kita semangat untuk menuntut ilmu, maka kita akan memiliki pemikiran yang kritis. Karena tidak mungkin seseorang memiliki pemikiran yang kritis kalau dia tidak pernah membaca buku, kalau dia tidak pernah mendengar informasi apapun di dalam otaknya, maka secara otomatis dia tidak akan pernah nyambung ketika apa yang disampaikan oleh orang lain. Contoh kecil, kalau kita berbicara Suramadu, maka orang yang sering melewati, maka orang yang sering mendengar, itulah yang akan paham betul tentang jembatan Suramadu. Kenapa? Karena dia sudah melihat, sudah mendengar, menganalisis sendiri, kemudian tersimpan di dalam otak memorinya, sehingga itulah yang menyebabkan seseorang memiliki pemikiran yang kritis.
Jadi untuk memiliki pemikiran yang kritis, syarat utamanya adalah dengan cara belajar, dengan cara memperbanyak membaca, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kompetensi yang pertama yang harus dimiliki oleh generasi Z. Kemudian yang kedua, tidak cukup kita memiliki sebuah ilmu kalau kompetensi yang kedua teman-teman tidak memilikinya. Kompetensi yang kedua adalah yang harus dimiliki oleh generasi Z adalah komunikasi. Jadi kita harus belajar bagaimana cara berbicara dengan orang lain. Kita harus belajar public speaking, melihat berbicara di depan orang yang banyak. Dan itu tidak cukup kita kuasai public speaking yang harus kita miliki, tetapi kita harus menguasai bahasa internasional. Apa bahasa internasional yang sudah diakui oleh PBB? Ada dua bahasa, yang pertama adalah bahasa Inggris, yang kedua bahasa Arab. Jadi kalau kita tidak ingin disingkirkan di dalam dunia pekerjaan, dalam dunia globalisasi, maka kita harus menguasai dua bahasa. Alhamdulillah di sekolah kita SMP, SMA Jati Agung, bahasa Arab, bahasa Inggris itu semuanya diajarkan. Ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk belajar yang lebih serius agar kita bisa menjadi mengglobalisasi dalam pekerjaan. Kita cerdas, tapi kita tidak menguasai dua bahasa itu. Mungkin ide-ide kreatif atau penemuan-penemuan yang kita temukan itu hanya cukup dipahami dan dipelajari oleh orang yang mengenal bahasa. Berarti jarak jangkauannya itu hanya seputar Indonesia. Tetapi bayangkan kalau teman-teman misalkan menguasai dua bahasa ini, ide kreatif, gagasan teman-teman yang luar biasa bisa dibahasakan dengan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Arab. Maka yang akan melihat, membaca, menganalisis tidak hanya orang Indonesia, tetapi orang Inggris, orang Amerika, orang Oman, negara Arab, semuanya akan mengetahui ide-ide, gagasan-gagasan kita yang sangat luar biasa. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi Z yang ketiga adalah menguasai IT, ilmu teknologi, yaitu di era digital ini. Berpikir kritis sudah dimiliki, komunikasi sudah dimiliki, tetapi kalau kita tidak paham, kita tidak bersahabat dengan IT, maka itu semua tidak akan bisa secepat orang yang sudah menguasai IT. Kalau teman-teman sudah menguasai IT, gagasan dengan menggunakan bahasa internasional bisa dimasukkan di dalam blogspot, bisa dimasukkan dalam website, sehingga orang lain untuk melihatnya gagasan kita itu sangat gampang sekali. Yang ketiga, kemudian yang keempat, yang terakhir, kompetensi yang harus dimiliki oleh kita adalah personality. Yang pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya kalah dengan yang nomor 4 ini. Secerdas apapun kalian, semenguasai apapun dalam bahasa dan IT, kalau teman-teman tidak memiliki personality ini, akan semuanya menjadi sia-sia. Apa personality itu? Personality itu yang sering kita dengar adalah
kepribadian atau akhlak. Jadi kita sering berbicara tentang akhlak, kemudian timbul sebuah pertanyaan, apa sebenarnya akhlak itu? Ibnu Maskaweh mengatakan, mendefinisikan akhlak itu adalah halun lin nafsi da'iyatun ila af'aliha min ghairi fikri wala ruwiyati. Jadi yang dinamakan akhlak itu adalah kebiasaan jiwa manusia yang diaplikasikan dalam perilaku kita sehari-hari tanpa dipikirkan dan direncanakan. Itulah yang dinamakan akhlak. Ketika kita datang dari luar, kemudian ketemu dengan guru, kemudian kita secara spontan mengucapkan salam dan mencium tangan seorang guru, yang terjadi secara spontan itulah yang dinamakan akhlak menurut Ibnu Maskaweh. Jadi memiliki ilmu, menguasai bahasa, menguasai ilmu teknologi, tetapi kalau akhlaknya kurang, maka inilah yang akan menjadi penghambat kesuksesan teman-teman. Ini menjadi sebuah riset di kampus Harvard University, mencari orang-orang yang sukses, kemudian ditanyakan kesuksesannya itu faktor apa. Kemudian setelah diteliti beberapa tahun, kemudian menemukan ternyata orang-orang yang sukses di dunia ini 80% karena dia memiliki akhlak yang mulia. Ternyata bukan orang yang di kelasnya dulu yang sering ranking 1. Ternyata bukan IQ-nya yang sudah 140 yang disebut dengan superior kesuksesan yang membawa seseorang, tetapi kesuksesan yang membawa kepada seseorang itu adalah akhlaknya. Maka di sekolah ini, di SMP maupun SMA Jatiagung, lebih mengutamakan akhlakul karimah yang diberikan oleh guru-guru kita. Itu amanah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Syukron katsiran ala himamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Pada diri kami, keselamatan pada diri kami, keselamatan bagi kami, keselamatan bagi teman-teman kami. Ampunilah kami ya Allah, yang tak sempurna menjaga amanah-Mu, yang tak sempurna menuruti anjuran mereka, yang tak sempurna memelihara tanggung jawab kami sendiri. Ya Allah, jangan biarkan masa muda kami hilang karena kebodohan kami. Jangan biarkan masa depan kami menjadi kurang karena tak mampu menuruti nasihat guru kami. Ya Allah, jangan biarkan kami silau dunia ini menghalangi kami untuk masuk ke surga-Mu. Teguhkanlah hati kami, kokohkanlah langkah kami, cukupkanlah hati kami dengan asma-Mu yang agung. Kuatkanlah ibadah kami untuk selalu ibadah kepadamu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kefakiran, angkatlah derajat kami, ridhoi perjuangan kami. Rabbana atina fid